realisasi prosedur sertifikasi produk halal dan pentingnya sertifikasi jaminan produk halal bagi pelaku UMKM dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini dilancarkan dan diberkati oleh Allah. Ala habibina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Qul uhilla lakum thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikasi halal itu asbab nuzuulnya ketika tahun 1988. Ketika itu muncul isu yang kuat adanya unsur lemah babi. Pemerintah, DPR, dan lain-lain belum terpancing perhatian dengan isu tersebut. Yang pertama kali punya ide adalah MUI. Ketika itu MUI membangun mendirikan apa yang disebut LPPOM, Lembaga Pengawas Obat-obatan dan Makanan, yang sekarang ditambah kosmetik. Jadi diawali dengan perhatian ulama mengenai apa yang beredar dengan masyarakat yang waktu itu disinyalir dan diindikasikan ada berbagai macam makanan yang mengandung lemak babi. Ingin sertifikasi halal. Tetapi harap tahu bahwa mengeluarkan sertifikat halal itu yang punya kewenangan adalah otoritasnya MUI tingkat provinsi. Nah, sementara untuk mencari sertifikat halal dari MUI tingkat provinsi butuh waktu. Nah, kami dari MUI tingkat kabupaten memikirkan UKM seperti usaha penyembelihan ayam, usaha penyembelihan bebek. Ini maju. Perusahaan yang kami minta tidak mau menerima kalau tidak ada tanda. Sementara mencari sertifikat Jawa Timur butuh waktu panjang. Akhirnya kami ambil langkah, kabupaten tidak menerbitkan sertifikat halal, hanya menerbitkan surat keterangan halal agar usaha ini bisa terus. Kemudian kami beri keterangan untuk sebuah rekomendasi ke tingkat provinsi agar upaya sertifikasi. Para alim ulama, wabil khusus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Mahfud. Kalau saya Amin Mahfud, kalau beliau Muhammad Mahfud. Jadi saya ini anaknya Pak Yai Mahfud. Salat serta salam kita aturkan kepada beliau dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kami hormati dari Bapak dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tulungagung. Soalnya ini hanya regulasi. Jadi nanti kalau panjenengan kepingin tahu bagaimana cara pendaftarannya, nanti bisa berhubungan dengan Mas Anung. Sudah membuat telegram apa itu, kalau panjenengan butuh apa-apa nanti bisa berhubungan dengan Mas Anung. Nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan sama Pak Kiai. Baik, Mas. Jadi kenapa sih kemudian pemerintah ini hadir untuk memfasilitasi sertifikasi produk halal? Ini sejarahnya.
Tadi dijelaskan pada tahun 1988 kebetulan ini munculnya dulu dari penelitian Universitas Brawijaya menemukan produk turunan dari babi seperti gelatin maupun lemak babi dalam makanan dan minuman yang menjadi masalah nasional. Sehingga pada saat itu tahun 1988 produk ini sampai turun 20-30%. Bagaimana Pak? Bagaimana bayangkan? Kemudian ada kasus mungkin Pak Dengan pernah mendengar kasus Ajinomoto. Itu tahun 1989 kalau nggak salah. Ya, tahun 2001. Skandal Ajinomoto, di mana waktu itu produk Ajinomoto, seluruh produknya, mulai dari Masako, seluruh produknya, sampai ditarik dari peredaran, sehingga waktu itu Perdana Menteri Jepang langsung ke Indonesia menghadap kepada waktu presidennya masih Gus Dur. Digusur di periode terakhir. Tapi karena regulasi di Indonesia itu seperti itu, kemudian pemerintah Jepang mengikuti apa yang menjadi masalah nasional ini. Jadi karena penduduk Indonesia ini mayoritas beragama Islam, ketika ada perkara halal dan haram ini sangat-sangat diurusi. Data terakhir yang saya punya di Jawa Timur itu ada 14.000 UKM. UKM-nya saja, usaha kecil menengah. Ini ada 14.000, belum yang perusahaan-perusahaan besar seperti Ajinomoto, Petrokimia. Karena apa? Karena semua barang, bukan hanya makanan, nanti barang yang termasuk bajunya panjenengan, ini nanti harus ada sertifikasi halal ke depan. Semuanya, kerudungnya, semuanya harus disertifikasi halal. Termasuk jaket kan ada yang dari kulit itu macam-macam. Kebetulan saya pernah menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Di sana kan pusat industri kulit di Magetan itu. Kalau datang ini kontaineran. Dari mana itu? Ternyata ada yang dari Kalimantan, ada yang dari NTT, dan kita tidak tahu apakah kulit yang dibawa ke sini ini kulitnya apa, itu tidak ada yang tahu karena itu campur. Dan kita nggak tahu bagaimana cara penyembelihannya. Apakah ini bukan bangkai? Kan bisa saja. Jadi kerbau mati, dia kan tidak lihat ini, karena kalau di NTT ini mayoritas non muslim, tidak tahu kita apakah barangnya ini sudah halal atau belum, tidak tahu. Makanya peran daripada MUI ini sangat penting. Dan MUI tidak ya alhamdulillah kalau di Jawa Timur, alhamdulillah Jawa Timur ini termasuk koordinasi antara MUI, kemudian Kementerian Agama dan LP-POM ini sangat harmonis. Di beberapa provinsi ini masih royokan, masih ribut terkait dengan kewenangan. Tapi alhamdulillah di Jawa Timur bahkan sertifikat yang turun di periode tahun 2020 ini yang terbanyak itu dari Jawa Timur. Nah, saya tadi menjelaskan bahwa sertifikasi halal ini di bawah omset 1 miliar, maka itu nanti akan digratiskan. Tapi tidak gratis. Siapa yang bayar sekarang? Makanya ini nanti kita sudah berkoordinasi. Seperti Kementerian Agama tahun ini yang fasilitasi untuk sertifikasi halal, Kementerian Agama mengeluarkan 428 UKM. Kabupaten kota ini adalah merupakan koordinator di
daerah di kabupaten kota, Kemenang kabupaten kota seluruh Jawa Timur itu menjadi koordinator BPJP Satgas di masing-masing daerah. Kalau di Jawa Timur kebetulan saya ini koordinator Satgas produk halal di tingkat provinsi. Nah, Satgas ini apa tugasnya? Yaitu melakukan pemeriksaan dokumen atau permohonan. Itu maksimal Bapak Ibu sekalian, maksimal 10 hari. Kalau nanti panjenengan dokumennya sudah lengkap, mungkin 1 hari sudah selesai pemeriksaan dokumen. Tapi panjenengan jangan membayangkan kemudian nanti ini bisa diproses. Tidak, karena ini harus diinput satu persatu. Teman-teman ini, Mas Anung ini termasuk yang input satu persatu, karena berkas yang diserahkan itu tidak hanya 1 lembar, tapi beberapa lembar. Diinput, di-scan, nanti dikirim ke LPPOM. Jadi memakan waktu. Kalau makanya panjenengan sebelum mengajukan permohonan ini, panjenengan konsultasi dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota, di penyelenggara syari, karena teman-teman penyelenggara syariah menjadi satgas di kabupaten kota. Nah kemudian setelah diperiksa ada penetapan, menetapkan LPH berdasarkan penentuan pemohon. Ini di hari kerja. Kemudian langsung ke LPH. Siapa LPH? Sementara ini masih MUI, LPPOM, masih single factor. Nanti pada saatnya nanti LPH itu bisa di daerah-daerah dan panjenengan bisa menentukan milih. Oh saya ikut LPH ini aja, saya mau LPH ini, silahkan, tergantung keinginan panjenengan. Saya juga sekarang lagi koordinasi dengan halal center yang ada di perguruan tinggi. Kemarin kita sudah koordinasi dengan halal centernya UIN Sunan Ampel. Nanti kita akan ke Universitas Brawijaya, karena sementara ini yang punya itu laboratorium halal center UIN Sunan Ampel, kemudian termasuk UNER, ITS juga punya, kemudian Brawijaya, UIN Marit Ibrahim juga sudah punya. Jadi nanti semakin banyak LPH, nanti proses pengajuan halal ini akan lebih cepat. Ini harapan kita. Kemudian LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk ini 40-60 hari kerja. Karena yang ditangani tidak hanya satu. Bahkan kemarin Bapak Ibu sekalian, satu perusahaan itu produknya sampai 1.292 dari Surajo. Jadi satu perusahaan, satu seri ini produknya, macam-macam produknya itu ada 1.292 produk. Ada kosmetik, ada makanan dan lain sebagainya. Satu PT. Itu diteliti satu persatu. Karena bahan yang digunakan itu kan ada bahan ini, ada ya bahan pengawet, ada ini. Nanti kalau berdasarkan analisis dari LPH kok tidak layak, tidak ini, maka juga tidak bisa dilanjutkan. Kemudian setelah LPH ini selesai, maka ini nanti akan dikonsultasikan kepada MUI. Untuk apa? Untuk menetapkan kehalalan produk ini halal atau halal. Nanti yang menentukan tetap Majelis Ulama Indonesia. Setelah mendapatkan penetapan dari MUI inilah kemudian langsung dikirim ke BPJH Pusat. Insya Allah nggak sampai seminggu selesai ketika dikirim, dan ini by sistem. Panjenengan nanti bisa ke depan nanti panjenengan bisa mengakses sisi halal, panjenengan akan bisa memantau. Oh ini produk yang saya ajukan ini sudah selesai atau belum, nanti panjenengan akan bisa memantau. Nah BPJH menerbitkan
sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan dong. Panjenengan kalau tidak punya NIB, nomor induk berusaha, panjenengan kalau NPWP, kemudian SIO, IUMKA, NKB dan lain sebagainya. Nama jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi. Daftar produk dan bahan-bahan yang digunakan, apakah itu bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Itu nanti semuanya harus diserahkan. Panjenengan tidak usah menyembunyikan ininya, resepnya, tidak akan ditiru, teman-teman, karena itu etika. Panjenengan harus betul-betul terbuka ketika mengajukan sertifikasi halal. Kemudian dokumen sistem jaminan halal, suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi. Kita dengarkan paparan dari Bapak Indro Suseno, Sarjana Teknik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, yang akan menyampaikan beberapa informasi penting, utamanya untuk IKM dan UMKM. Nanti ada program-program apa dari beliau. Ini alhamdulillah beliau berkenan hadir. Pada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Jadi nanti tolong disosialisasikan kepada anggota jenengan semua yang belum memiliki izin usaha, itu wajib punya. Ya. Semua dipermudah tanpa biaya izin usaha. Ya. 2 jam selesai itu izin usahanya. Tapi komitmen lain harus juga dipenuhi. Ya. Siap jenengan. Kalau itu wajib penjenengan mengedarkan tanpa hal urusan dengan aparat penegak hukum. Siap. Ya, sebenarnya sudah ada berurusan dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, ya, pemerintah masih memberikan kelonggaran sampai 5 tahun. Jadi 2024 sudah tidak ada ampun lagi. Kalau panjenengan mengedarkan produk makanan minuman tanpa sertifikat halal, nanti berhadapan dengan aparat penegak hukum. Saya tertarik dengan materi yang diberikan Bapak Amin tadi ya, mengenai itu loh Pak, sertifikasi tempat penyembelihan hewan gitu. Nah, ini sedikit cerita. Dulu itu sebelum saya jadi penyuluh, itu di desa saya tempat saya tinggal itu kebanyakan ngopeni sapi gitu, memelihara sapi gitu. Nah, kebetulan sapinya itu gemuk terus yo gudi. Caranya wayang ngedol. Nah ternyata Allah berkehendak lain, sapinya itu ujung-ujung kok mati, entah makan apa atau salah makan itu mati. Nah ternyata setelah mati itu dijual. Nah ada apa ya? Seperti berantik itu loh yang moro itu. Nah itu dijual dengan harga yang relatif murah dibanding dengan harga yang standarnya yang sapi sehat itu. Nah pertanyaan saya, waktu itu saya juga bingung. Saya mau ngasih tahu itu jabatan saya itu sebagai apa, enggak tahu, saya hanya masyarakat biasa. Saya cuma batin. Ini berarti yo podo karo ngedol batang itu nggih. Nah, atau mungkin gimana ya? Apa sudah diberikan sertifikat halal untuk semua tempat penyembelihan hewan itu kok sampai ada yang si berantik tadi itu berani beli yang misalkan yang saya bangkai tadi itu, dan sampai di tempat itu ya hanya di set lehernya aja untuk menghilangkan seolah-olah sapi itu sudah disembelih gitu loh maksudnya. Atau mungkin ada ilmu yang nggak saya tahu, mungkin hewan itu mati atau mungkin jarak berapa menit baru dikategorikan bangkai itu atau seperti itu atau gimana? Mohon jawabannya. Terima kasih. Saya dari penyuluh agama Islam Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Pia dari penyuluh. Begini, jadi memang kebanyakan RPH dan RPU kita
sekarang ini masih banyak yang belum sertifikat halal, sertifikasi halal. Nah, kalau ada kasus seperti itu, sebetulnya tenaga penyembelih itu kan sudah disertifikasi, yang namanya juleha. Juleha. Jadi, apa singkatannya Mas? Juleha itu juru sembelih halal. Bukan Juleha. Itu sudah disertifikasi. Mestinya dia tahu kalau tahu ini hewan ini sudah meninggal, sudah mati ya kok meninggal. Sudah mati atau belum? Insya Allah beliau paham. Karena juleha itu sudah dibimbing teknis terkait dengan hukum Islam terutama. Nah, kalau ditanyakan halal atau haram, kalau yang sudah mati, yang jelas kalau sudah mati haram ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir ila akhirih. Diharamkan atas kamu bangkai khinzir, darah, adam, khinzir. Nah, itu jelas. Makanya innal halalu bayyinun wa haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Kalau mutasyabihat jelas harus ditinggal, lebih baik ditinggal. Kalau ragu-ragu harus tinggalkan. Nah, terkait dengan kulit tadi juga jadi pembahasan tadi di ruangan Pak Kepala tadi juga dari pembahasan. Kalau kulit ini masih ikhtilaf antara pendapat yang imam yang satu dengan yang lain. Ada yang penting ini hewannya itu hewan yang halal, maka tidak apa-apa. Itu pendapat. Tapi yang lain kalau sudah mati mutlak semuanya diharamkan. Tapi kalau kejet-kejet, nomor kejet, seperti lemot masih bisa. Itu masih bisa. Itu sudah mati, sudah. Itu sudah mutlak haram. Mungkin jaraknya itu sudah 10 atau 14 jam gitu, baru si pelacaknya itu datang. Gitu. Semenit aja sudah tidak boleh berarti dihukumi halal. Nanti dijelaskan sama masyarakat. Saya kira Juleha tadi sudah ngerti. Yang berbahagia, acara sosialisasi hari ini telah pun dilaksanakan dengan lancar. Untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abu Musaidah. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa darajatan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ihsan. La ilaha illallah alimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azama maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin wa la tad'alana illa ubadah wa la hamdan illa farajdah wa la hajatan illa karidha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.